Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yoga Ardian. Saya mahasiswa Universitas Said Jakarta dari Prodi Akuntansi dengan NPM 2019-1547. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persekutuan pembukuan dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini ada contoh soal dan saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Berikut adalah contoh soalnya. Tuan D dan E masing-masing bersepakat untuk membentuk sebuah persekutuan. Tuan D memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Tuan E menanamkan modalnya dalam persekutuan dengan menyetorkan uang tunai sebesar 150.000. Posisi keuangan Tuan D sebelum bergabung adalah sebagai berikut. Kas sebesar 65.000, piutang dagang 80.000, cadangan kerugian piutang 6.000, persediaan barang dagang 80.000, perlengkapan kantor 7.000, peralatan kantor 50.000, akumulasi penyusutan peralatan 25.000, hutang dagang 90.000, dan modal Tuan D sebesar 160.000. Tuan D dan E bersepakat bahwa dalam pembentukan persekutuan, Tuan D meminta syarat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan sebagai berikut. Uang kas yang ada diambil sepenuhnya oleh Tuan D. Piutang dagang sebesar 5.000 tidak tertagih dan harus dihapus. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang yang baru. Persediaan barang dagang yang dinilai atas dasar harga pokok, yang dinilai dengan metode LIFO, dinilai kembali berdasarkan harga pasar, sehingga nilainya menjadi 105.000. Nilai pengganti peralatan kantor sebesar 70.000. Aktiva ini telah disusutkan sebesar 50.000 dan dicatat berdasarkan nilai bukunya sebesar 35.000. Kepada Tuan D diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya sebesar 40.000. Berikut cara menghitung penilaian kembali aktiva Tuan D. Di sini ada cadangan kerugian piutang. Pada debit diketahui piutang dagang sebesar 5.000 berasal dari soal. 5.000 itu merupakan piutang yang tidak tertagih. Cara mencari piutang dagang baru yaitu 80.000 dikurang 5.000. Hasilnya sama dengan 75.000. Lalu untuk mencari cadangan kerugian piutang baru, piutang dagang baru dikali 5%. 5% berasal dari soal. 5% dikali 75.000, hasilnya 3.750. Jadi untuk mencari cadangan kerugian piutang yaitu 6.000 dikurang 3.750, hasilnya 2.250. 6.000 berasal dari soal yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya persediaan barang pada dagang. Caranya adalah, cara menghitungnya 105.000 dikurang 80.000, hasilnya sama dengan 25.000. Persediaan barang dagang ini berada pada debit. Lalu yang selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 25.000. Angka ini dapat dari soal. Lalu yang selanjutnya ada goodwill. Goodwill sebesar 40.000 yang berasal dari soal. Lalu yang selanjutnya ada piutang dagang yang berada pada kredit sebesar 5.000. Lalu yang selanjutnya ada peralatan kantor. Peralatan kantor sebesar 15.000, hasil dari 50.000 dikurang 35.000. 35.000 ini berasal dari peralatan kantor sebesar 70.000 yang telah disusutkan 50%. Jadi 70.000 dari 50% sama dengan 35.000. 50.000 berasal dari soal yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya
modal Tuan F. Modal Tuan F ini berada pada kredit. Cara untuk mencarinya adalah total debit dikurang total kredit. Total debit ini berasal dari cadangan piutang hingga goodwill. Lalu dikurang total kredit. Total kredit berasal dari piutang dagang dan peralatan kantor. Jika semuanya dijumlah, maka hasilnya adalah 92.250 dikurang 20.000. Jadi modal Tuan F sebesar 72.250.000. Berikut pencatatannya. Cadangan kerugian piutang berada di debit dengan sebesar 2.250.000. Hal ini merupakan hal yang normal karena cadangan kerugian piutangnya itu turun dari 6.000 ke 3.750. Lalu yang selanjutnya ada persediaan barang dagang sebesar 25.000, akumulasi penyusunan peralatan sebesar 25.000, goodwill sebesar 40.000, piutang dagang sebesar 5.000 pada kredit, peralatan kantor sebesar 15.000 berada di kredit, lalu modal Tuan D sebesar 72.250.000 yang ada pada kredit. Setelah itu, kita mencatat setoran modal Tuan E. Mencatat setoran modal Tuan E yaitu kas pada modal. Kas berada pada debit sebesar 150.000, lalu modal Tuan E 150.000 pada kredit. Lalu yang selanjutnya, kita mencatat pengambilan kas oleh Tuan D. Modal Tuan D sebesar 65.000 berada di debit, lalu kas pada kredit sebesar 65.000. Setelah itu, kita mencatat kekayaan bersih Tuan D sebagai setoran modal kepada persekutuan. Piutang dagang sebesar 75.000. 75.000 ini merupakan piutang dagang yang baru. Lalu persediaan barang pada dagang berada pada debit. Angka ini berasal dari soal. Perlengkapan kantor sebesar 7.000. Angka ini dapat juga dari soal. Lalu peralatan kantor sebesar 35.000. 35.000 ini berasal dari peralatan kantor sebesar 75.000 yang telah disusutkan 50%. Jadi hasilnya 35.000. Sebelumnya kita sudah menghitung untuk peralatan kantor ini. Ada di slide sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada goodwill pada debit sebesar 40.000. Lalu yang selanjutnya ada cadangan kerugian piutang pada kredit sebesar 3.750. Lalu ada utang dagang 90.000 dari soal, serta ada modal Tuan D pada kredit sebesar 161.250.000. Modal Tuan D ini didapat dari total debit dikurang total kredit. Total debit itu berasal dari piutang dagang hingga goodwill keseluruhannya dijumlah. Lalu total kredit berasal dari cadangan kerugian piutang dan hutang dagang. Jika semuanya sudah dijumlah, maka hasilnya adalah modal Tuan D sebesar 161.250.000. Lalu yang selanjutnya, kita mencatat setoran modal Tuan E. Kas berada pada debit dengan nominal sebesar 150.000. Lalu modal Tuan E berada di kredit dengan sebesar 150.000. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.